Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitria Mulyanti dari SD Salman Al-Farisi. Media pembelajaran PET Colorado ini dapat dipilih oleh Bapak Ibu khususnya yang bidang eksak baik jenjang SD hingga SMA. Misalnya, jenjang di sekolah dasar terdapat mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang memerlukan praktikum. Nah, penggunaan PET Colorado ini juga memiliki kelebihan, yaitu dapat melakukan praktikum secara ideal. Yuk, kita coba! Universitas Colorado telah mengembangkan proyek PET dengan lebih dari 1.100.000 simulasi interaktif untuk pengajaran dan pembelajaran. Kita ketikkan PET Colorado di browser pet.colorado.edu. Nah, untuk saat ini PET Colorado itu sudah memfasilitasi untuk menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi kita bisa memudahkan bahasa di sini, lalu ketik win, klik enter. Simulasi pada PET Colorado bersifat aktivitas yang beranimasi dan interaktif seperti pada permainan dengan berbagai topik, termasuk fisika, matematika, kimia, ilmu kebumian atau luar angkasa, dan biologi. PET Colorado juga meningkatkan pemahaman fenomena fisika dan matematika untuk semua jenjang dan level sekolah, terutama hubungan antara fenomena nyata dan latar belakang teori yang mendasarinya, yang dapat dibuat terlihat dari model visual yang dapat digunakan untuk pemahaman dan diskusi. Bapak Ibu juga dapat merencanakan simulasi sendiri. Dengan bantuan simulasi, guru dapat membuat pengajaran dan mereka bisa lebih interaktif, menunjukkan fenomena yang dinamis, adaptif, dan mengembangkannya tergantung pada bidang pelajaran. Simulasi ini juga dapat sini kita hilangkan. Simulasi ini juga dapat ditautkan untuk beberapa tampilan seperti presentasi atau misalnya juga disematkan ke dalam LMS. Bapak Ibu juga dapat menyesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung selama diskusi dalam unit pembelajaran untuk membuat hal-hal yang abstrak menjadi nyata bagi peserta didik. Dapat juga menggunakan simulasi untuk memperoleh hasil pembelajaran dan pengalaman belajar yang positif dengan menggunakan simulasi. Peserta didik juga dapat menggunakan pengujian pada model dan menunjukkan ide-ide yang muncul serta melakukan pembuktian untuk mendukung ide mereka. Dan yang terpenting, peserta didik dapat juga memeriksa dan merefleksikan pemahaman mereka sendiri. Sekarang kita akan lihat contoh untuk eksperimen rangkaian listrik. Saya akan memulai simulasi dengan membuka tautan berikut, lalu kemudian menyiapkan rangkaian sederhananya. Kita klik di sini. Tunggu beberapa saat dulu sampai akhirnya terbuka yang praktikum. Nah, di sini untuk ini saya memerlukan bola lampu, ya, lalu kemudian juga baterai yang saya sambungkan dengan menggunakan kabel.
kita buat di rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk kabelnya kita buat seperti ini bisa diperpanjang. Lalu kita tambahkan kabel ya. Kita juga tambahkan lagi kabel yang di sini, kita sambungkan ke baterai. Nah, di sini menunjukkan bola lampu menyala. Lalu kemudian bagaimana untuk misalnya selanjutnya kita juga bisa melihat dengan secara arus listrik. Nah, dari mana arah alur listrik yang berjalan. Hal yang penting agar titik sambungan tersambung dengan benar ke kabel, sehingga rangkaian tertutup ini membuat bola lampu menyala. Di jenjang SMP mungkin sudah belajar tentang resistensi. Kita bisa klik bola lampunya. Nah, di sini kita akan bisa merubah ohmnya, hambatannya sejauh mana terhadap kondisi bola lampu. Lalu saya turunkan kondisi bola lampunya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat pengukur atau voltmeter. Kita sambungkan di sini, lalu satunya lagi ke sini. Ini akan muncul tegangannya. Lalu mungkin kita bisa ganti tegangannya sebelah sini, yang ini ganti lagi, maka ini menunjukkan tegangannya negatif. Saya akan ubah kembali ke sini. Atau misalnya kita bisa mengatur arusnya. Arus yang muncul adalah sekitar ini 1 ampere. Untuk jenjang sekolah dasar ada pelajaran tentang rangkaian seri dan paralel. Baik, saya juga dapat menyambungkan bola mail baik secara seri ataupun misalnya dengan secara paralel untuk melihat seberapa kuat bola lampu itu menyala. Oke, baik, tinggal saya klik, lalu kemudian sambungkan, lalu pasang kabel, sambungkan kembali. Rangkaian yang seri. Saya akan menunjukkan bagaimana jika saya memutus sambungan tersebut, misalnya dengan menggunakan saklar. Di sini juga ada saklar. Saya hapus dulu di sini. Oke, klik. Lalu bola lampunya juga dihapus. Lalu di sini saya sambungkan dengan menggunakan saklar, klik di sini saklar. Nanti kita pasangkan kabelnya. Di sini Bapak Ibu bisa eksperimen. Di sini menunjukkan bola lampu tidak menyala dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Sekarang saya tutup. Nah, ini menunjukkan ada arus listrik. Nah, dalam hal di sini Bapak Ibu juga bisa berdiskusi kepada siswa mengapa fenomena ini terjadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saklar ini dibuka? Nah, tidak ada kembali arus listrik yang mengalir, dan Bapak Ibu juga bisa tanyakan apa yang terjadi pada bola lampu ini. Di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwa ini terdapat simbol rangkaian ya di bagian bawah sini. Di sini ada yang menggunakan bohlam dan juga ada yang bisa menggunakan resistor.
karena hal ini kita ubah jadi resistor, lalu kemudian kembali lagi bentuk bohlamnya atau baterainya ya, gitu juga bohlamnya berbeda, kita ubah lagi ke resistor. Nah, bentuknya seperti ini. Hal ini disebabkan faktanya bahwa PET Colorado itu bekerja dengan standar simbol rangkaian, baik secara Amerika ataupun secara Eropa. Nah, jika sudah selesai desain rangkaian saya ini, saya itu tidak bisa menyimpan dalam bentuk save as, ya. Namun bisa dengan menggunakan tangkapan layar, bisa klik di sini. Nah, supaya lebih besar lagi, kita bisa klik layar penuh atau secara full screen. Nah, ini bisa leluasa ya. Lalu kemudian untuk membuat tangkapan layar yang di pojok kanan bawah yang tulisan PET, kita klik. Nah, di sini akan muncul di sini tangkapan layar. Kita klik di screenshot. Nah, ini nanti akan terdownload di sini. Nanti langsung bisa diklik melalui folder di laptop Bapak Ibu. Dengan PET Colorado ini, Bapak Ibu bisa bereksplorasi terutama untuk jenjang yang lebih tinggi. Masih dengan jenjang sekolah dasar, saya akan mensimulasikan untuk topik tentang konduktor dan isolator. Di sini sudah tersedia di sebelah kiri, di bilah kiri ini ada penjepit kertas, uang dolar, koin, penghapus, pensil, tangan, lalu kemudian ada kabel anjing. Nah, Bapak Ibu juga bisa diskusikan kepada siswa untuk memprediksi apa yang akan terjadi bila penyambungnya itu adalah misalkan penghapus. Kita bisa klik di sini, sisipkan di sini. Nah, apa yang terjadi pada bola lampu? Lalu sambungkan, lalu kemudian faktanya ternyata seperti ini. Jangan lupa untuk minta kepada siswa untuk prediksinya terlebih dahulu. Jadi jangan kita kasih jawabannya. Ini diklik kalau buat hapus. Ya, menyalip. Lalu apa yang terjadi pada bola lampu bila diselipkan penjepit kertas? Di sini penjepit kertasnya terbuat dari logam ya, Bapak Ibu. Kita pasangkan di sini, disambungkan, lalu kita tutup kabelnya. Nah, ini adalah faktanya setelah tersambungkan dengan penjepit kertas. Di sini bola lampu menyala. Saya ingatkan kembali untuk meminta prediksi jawaban dari siswa sebelum disematkan penjepit kertas, dan setelah disematkan penjepit kertas apa yang terjadi, apakah sesuai dengan prediksi siswa ataupun tidak sesuai, dan tanyakan kepada siswa alasannya. Pada simulasi rangkaian sederhana tersebut, ini menawarkan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pemahaman teknis dengan penuh rasa percaya diri. Bapak Ibu juga bisa mengeksplor simulasi-simulasi lainnya, fisika, matematika dengan konsep matematikanya, kemudian ilmu kebumian atau luar angkasa, kimia, dan juga biologi. Sehingga dengan cara yang langsung ini, melalui simulasi interaktif ini yang mudah juga diaksesnya, akan mendukung guru untuk membuat pengajaran mereka bisa lebih interaktif. Selamat bereksplorasi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.